Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Kita bersyukur kita diberi anugerah hari baru kembali oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati. Namun sebelum kita menikmati semuanya saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan bagi kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memimpin kami sepanjang malam. Bersyukur untuk anugerah hari baru yang Tuhan berikan bagi kami pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan renungan yang akan menyapa kita saat ini, saya ingin menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Kiranya pujian ini dapat mempersiapkan hati saudara untuk menerima renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menikmatinya saudara. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, segala kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Padamu, ku kan terbang bagai raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku tahu Tuhan, segala kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa
kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Demikian kiranya pujian ini menjadi berkat bagi saudara, dapat mempersiapkan hati kita untuk menerima renungan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, demikian bunyinya bagi kita semuanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh saudara. Topik perenungan kita pagi ini yaitu berubahlah dari dalam diri Anda. Itu yang saya ingin bagikan saudara. Imelda Saputra, seorang penulis buku, seorang penulis inspiring stories saudara, dia pernah berkata seperti ini: orang lain dapat membuat kita berubah, namun untuk mendapatkan perubahan yang permanen, ya, kitalah yang harus membuatnya itu, bukan orang lain, saudara. Pernyataan ini sangat menarik. Saudaraku, suatu ketika seorang pemuda sedang berjalan-jalan di sepanjang trotoar di kota London, saudara, di Inggris. Tiba-tiba ketika dia sedang berjalan-jalan itu, dia mendengar seorang laki-laki dari pintu sebuah gedung pertunjukan yang mengatakan, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mari saksikan pertunjukan babi Amerika yang hebat," dia katakan saudara. Ternyata tempat itu tempat sirkus. Karena teriakan laki-laki tersebut dengan seruan itu, pemuda itu pun membeli tiket dan dia masuk ke dalam gedung pertunjukan itu. Lalu di dalam saudara memang luar biasa bahwa ternyata babi itu memang hebat sekali, di mana ia dapat yang melakukan semua gerakan yang diperintahkan oleh tuannya, majikannya kepadanya. Ia bisa menyusun huruf good pick. Ia juga dapat melakukan atraksi berjalan dengan kedua kaki belakangnya, dan kaki depannya itu bisa menyelami semua orang yang ada di sekeliling tempat pertunjukan itu, saudara yang sedang menonton. Bahwa memang sungguhlah tak terbantahkan, memang babi Amerika itu luar biasa. Dia pintar, dia terlatih, saudara. Itu yang disaksikan oleh pemuda ini. Tetapi setelah pertunjukan itu usai, saudara, pemuda tadi penasaran. Dia pergi ke belakang gedung pertunjukan itu untuk melihat lebih dekat tentang babi yang hebat itu. Setelah pemuda itu sampai di kandang babi itu, betapa terkejutnya dia, saudara, bahwa ternyata babi yang hebat itu, ya, setelah dimasukkan ke dalam kandangnya, babi itu pun langsung menceburkan dirinya kepada kubangan lumpur yang memang disiapkan di kandang tersebut. Babi itu begitu riang
berulang-ulang ya, dia berguling-guling sambil berteriak-teriak kegirangan di dalam kubangan lumpur itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata meskipun sudah dilatih sedemikian rupa, babi tersebut, saudaraku, tetaplah seekor babi yang tidak beda dengan babi yang lain yang suka berkubang di dalam lumpur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin kita dapatkan dari kisah, ya bisa dikatakan kisah pendek ini, saudara? Bahwa ternyata perubahan tidak akan pernah berlangsung, saudara, lama bila itu terjadi hanya dari luar diri kita. Mungkin kita bisa terlatih dari luar karena kita mendapatkan mungkin ya pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, arahan-arahan dari luar. Kita bisa dituntut untuk sebuah perubahan yang semu, saudaraku. Ya, kita perlu belajar. Sebaliknya jika kita sungguh-sungguh ya mengharapkan perubahan sejati itu terjadi dalam diri kita, diri saya dan saudara, maka kita perlu memulai hal itu bukan dari luar diri kita. Kita perlu memulainya dari dalam diri kita sendiri. Ini yang perlu kita pahami pagi ini. Begitu banyak di antara kita yang selama ini terkungkung dengan tabiat karakter kebiasaan yang lama, yang merusak, yang mengintimidasi kita. Ketika orang menasihati kita, mungkin sesaat kita bisa mendengar nasihat, kita bisa berubah, tetapi itu tidak permanen. Itu hanya sementara. Jika hati saudara tertutup untuk berubah, maka kita tidak akan pernah bisa berubah. Betapa banyak orang yang setelah mengikuti seminar motivasi atau sedang mengikuti pelatihan ya pengembangan diri dan seterusnya, terlihat memang begitu antusias dan dia bersemangat menjalani kehidupannya sekejap setelah mengikuti pelatihan atau ya training atau pembinaan itu, seminar itu. Tetapi sayang saudara, hal itu hanya berlangsung beberapa saat, mungkin 1-2 hari, mungkin seminggu, mungkin 1 bulan dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya dia tidak akan pernah menetap menjadi seorang yang diubahkan jika perubahan itu hanya karena dorongan dari luar. Kita akan bisa sungguh-sungguh berubah kalau memang kita mempersiapkan hidup kita diubah dari dalam, saudara. Ya, jadi kenapa seperti itu? Jawabannya hanya sederhana. Karena motivasi tersebut hanya datang dari luar diri kita, ya, yaitu dari orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya ada banyak orang yang pada akhirnya kecewa, saudara. Ketahuilah orang lain memang dapat membantu untuk dapat berubah, dapat membantu kita supaya kita bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan, perubahan yang baik dalam hidup kita. Namun untuk tetap bisa berubah, untuk tetap bisa sukses, berhasil dan maju dalam kehidupan ini, saudara, kitalah yang menentukannya. Kitalah, bukan orang lain, bukan karena didorong-dorong, saudara, ya. Dan itu dapat kita tentukan bukan dari luar diri kita, tetapi itu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan yang kita terima dalam renungan kita pagi ini, Paulus mengingatkan jemaat di Rom. Dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apapun yang dikatakan oleh dunia ini mungkin saja itu benar, mungkin saja itu akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak berubah dari dalam, maka itu akan menjadi perubahan yang semu dan sementara, tidak kekal, dan tidak akan bisa mengubah kita dengan sungguh-sungguh. Itu yang kita lihat di sini, saudara. Ya, supaya kamu dikatakan sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini dampak, ini buah dari perubahan yang benar-benar bersumber, perubahan budi, perubahan hati, perubahan yang bersumber dari dalam, sehingga kita dituntun kepada kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang memuliakan Tuhan, saudara. Ini yang perlu kita paham. Karena itu marilah kita, saudaraku, pagi ini dengan renungan ini melakukan perubahan itu dari dalam diri kita. Dimulai dari sikap hati kita, kebiasaan-kebiasaan kita, pola pikir kita dan seterusnya. Yakinlah saudaraku, jika kita sudah dapat memulainya dari dalam diri kita, mungkin agak sulit,
Tetapi ketika kita benar-benar setia di dalamnya untuk tetap diproses dalam sebuah pembentukan perubahan, maka perubahan yang sesungguhnya, tentu perubahan yang lebih baik dalam diri kita, dalam karakter kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan-tindakan kita, sungguh-sungguh pasti dapat kita raih dan kita miliki dengan baik. Itu yang saya bagikan saudara. Kalau saudara mengharapkan perubahan, jangan hanya mengharapkannya dari luar, berubahlah dari dalam diri saudara. Mulailah dari sikap saudara, dari tindakan saudara, dari pikiran dan hati saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, perubahan yang kekal, perubahan yang sempurna dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati saudara dengan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mohon kekuatan, tuntunan Tuhan untuk bisa menggapai sebuah perubahan dan keberhasilan dan kesuksesan kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi ini kami dilawat oleh Tuhan lewat firman yang menuntun kami untuk bisa memahami bagaimana kami bisa berubah dalam pembaruan budi, berubah dalam pikiran, berubah dalam tingkah laku, dalam seluruh hidup kami. Kami diubahkan untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna lagi, yang mengenal kehendak Tuhan, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu mendengarkan renungan pagi dimanapun mereka mendengarkannya. Tuntun mereka semua, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berputus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba juga doakan umat-Mu mendengarkan renungan ini yang dalam pergumulan sakit penyakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Hamba mohon campur tangan Tuhan menjamah mereka, menolong, mengangkat dan memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang bergumul mendapatkan jodoh, diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, diberkati oleh Tuhan juga. Hamba juga doakan anak-anak kami Tuhan yang sedang bergumul dalam pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dalam semua pergumulan mereka yang sedang ujian, Tuhan berkati. Yang sedang belajar, berikan semangat belajar. Yang sedang berencana untuk melanjutkan pendidikan, Tuhan Yesus yang baik, bukakan mereka jalan supaya mereka boleh menggapai cita-cita mereka dengan baik. Juga hamba doakan umat Tuhan, anak-anak-Mu pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun di hari ini, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat dari Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah-Mu. Ajar supaya mereka dapat bersyukur kepada-Mu pagi ini. Penuhkan sukacita mereka Tuhan. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dibelenggu oleh beban dan pergumulan hidup yang berat. Izinkan hamba berdoa bagi mereka. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara. Semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara benar-benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini saudaraku. Kami berharap seperti itu supaya ada banyak juga orang bisa menonton. Mereka juga boleh beroleh berkat dari Tuhan seperti saudara pagi ini. Dan mari kita bersama untuk melayani Tuhan lewat pelayanan ini. Untuk mengembangkan pelayanan ke depan, kami butuh dukungan saudara untuk selalu mensubscribe bagi saudara yang belum, ya, men-share, like, men-komen, supaya pelayanan ini bisa semakin berkembang ke depan. Nama Tuhan dimuliakan. Kita semua penuh dengan sukacita karena diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horsa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.